Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat 25 tahun. Dalam usia 25 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bepergian ke Syam untuk berniaga membawa dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid. Kepergian beliau ke negeri tersebut yang kedua kalinya ini adalah atas dorongan pamannya Abu Thalib. Beberapa waktu kemudian Khadijah mendengar persoalan yang dibicarakan Abu Thalib dengan putra asuhannya. Dan sebelum itu ia pun telah mendengar pula pembicaraan orang banyak mengenai pribadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal luas sebagai orang yang selalu berbicara benar, tidak pernah berdusta, sangat jujur dan berakhlak mulia. Akhirnya Siti Khadijah menyuruh seseorang memanggil beliau agar segera datang menemuinya. Dalam pertemuan itu Siti Khadijah berkata, "Anda ku minta datang menemuiku karena aku mendengar bahwa Anda ingin bepergian ke Syam untuk berniaga. Kalau itu benar, aku bersedia memberi bagian keuntungan kepada Anda 2 kali lipat, lebih banyak daripada yang biasa kuberikan kepada orang Quraisy selain Anda." Apa yang dikatakan oleh Siti Khadijah itu, beliau memberitahukan kepada Abu Thalib pamannya, yang kemudian dengan gembira menjawab, "Sungguh itu merupakan rezeki yang dilimpahkan Allah kepadamu, hai Muhammad." Siti Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita yang kaya raya, lagi mulia dan terhormat, sama halnya dengan saudagar-saudagar Quraisy lainnya. Ia biasa mengirimkan berbagai macam barang dagangan ke negeri Syam. Untuk itu, ia mempekerjakan sejumlah orang lelaki dan sebagai upah ia memberikan sebagian dari keuntungan yang diperolehnya. Sebagaimana yang diketahui, semua orang Quraisy gemar berdagang, dan siapa yang tidak berdagang oleh kaumnya dipandang rendah. Pada waktu yang ditentukan tiba, berangkatlah kafilah Quraisy ke negeri Syam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara rombongan yang membawa barang dagangan Siti Khadijah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai seorang pembantu bernama Maisyarah. Ketika kafilah tiba di sebuah pasar pedusunan Busra di daerah Syam, semua anggota kafilah berhenti untuk beristirahat di biara tempat rahibah Hira bermukim. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang beristirahat di bawah sebuah pohon rindang dekat pasar yang letaknya tidak jauh dari biara tersebut. Dalam biara itu terdapat seorang pendeta dari kaum Nestorian yang mengarahkan pandangan matanya ke arah beliau. Kemudian beliau bertanya kepada Maisyarah, orang yang sudah dikenalnya karena sering lewat dekat biara itu, "Hai Maisyarah, siapakah orang yang berteduh di bawah pohon itu?" Maisyarah menjawab, "Dia seorang ahlul hurum dari keluarga penghuni tempat suci Ka'bah." Dengan wajah berseri-seri, pendeta Nestorian memberitahu Maisyarah tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Dia seorang nabi terakhir. Mudah-mudahan aku dikaruniai umur panjang agar dapat mengalami pengangkatannya sebagai nabi saat ia memulai dakwahnya." Setelah itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu singgah di pasar Busra. Disitulah beliau menjajakan barang dagangannya yang dibawanya dari Mekah dan membeli barang-barang dagangan lainnya untuk dijual. Dengan kejujuran dan keterampilan beliau, tampak mampu berdagang dengan memutar modal Siti Khadijah
hingga beroleh keuntungan jauh lebih besar daripada yang diperoleh orang lain di masa-masa sebelumnya. Selain itu, dengan kemanisan budi bahasanya dan dengan rasa kasih sayangnya, Maisyarah kagum terhadap Nabi Muhammad SAW. Ia sangat mencintai dan menghormatinya. Dalam perjalanan pulang ke Makkah, kafilah beliau tiba di sebuah tempat bernama Marruz Zahran. Saat itu Maisyarah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, cepatlah pulang, menemui Khadijah dan ceritakanlah pengalaman Anda kepadanya. Dia akan mengerti hal itu." Setelah beristirahat sejenak di tempat tersebut, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan pulang. Tepat tengah hari beliau tiba di Mekah. Ketika itu Siti Khadijah sedang berada di atas rumahnya. Beliau melihat Nabi Muhammad SAW naik onta sedang berjalan memasuki halaman rumah. Ia tergopoh-gopoh turun menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dengan tutur kata yang lembut dan menarik, beliau menceritakan pengalaman dalam perjalanannya serta memberitahu semua keuntungan yang diperolehnya. Siti Khadijah mendengarkan semuanya itu dengan perasaan gembira dan kagum. Sesudah itu, Maisyarah pun datang menemui Siti Khadijah. Ia menceritakan betapa lembut perangai Nabi Muhammad SAW dan betapa luhur budi pekertinya. Hal itu menambah pengenalan Siti Khadijah akan pribadi Nabi Muhammad SAW. Di samping keutamaan beliau yang telah diketahuinya melebihi pemuda Makkah manapun juga. Dalam waktu singkat, kegembiraan dan kekaguman Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW berubah menjadi perasaan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ketika itu Siti Khadijah telah berusia 40 tahun dan telah menolak semua lamaran yang diajukan kepadanya oleh pemuka-pemuka dan hartawan-hartawan Quraisy. Namun sekarang ia berhasrat hendak menikah dengan pemuda yang pandangan mata dan tutur katanya menembus ke dalam lubuk hatinya. Seorang wanita yang hidup sendiri, yang tidak dapat lagi dibilang muda, saudagar kaya raya, terhormat dan mulia, yang pada mulanya bertekad tidak akan lagi menikah dengan pria manapun juga, sekarang tidak berdaya mengelakkan dirinya dari suratan takdir yang menetapkannya harus mendampingi kehidupan seorang manusia pilihan Allah yang hendak diutus sebagai nabi dan rasul kepada seluruh umat manusia. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat channel Syiar Islam, semoga kisah yang singkat ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan jangan lupa untuk kita tetap bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta komentar video ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.